dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Walaupun ibadah masih kita lakukan secara online, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada di antara kita. Mari tenangkan hati dan pikiran saudara, tundukkan kepala kita. Serahkan segala bebanmu di bawah kaki Tuhan, dan biarkan Roh Kudus bekerja secara sebebas-bebasnya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa, karena Kau sungguh baik, dan Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi-Ku. Mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi
kasih Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan bagimu, kemuliaan hanya bagi kemuliaan bagimu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Oh haleluya, segala hormat pujian kami naikkan padamu Yesus. Benar Tuhan, hanya nama-Mu saja yang layak ditinggikan Tuhan. Kau yang layak dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi ke kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang menyertai, biar Tuhan yang memberkati ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau masuk ke dalam gerbangnya Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tutuplah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga
Dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh yeah. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, yeah. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yeah. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh yeah. Sebab Tuhan kau baik, haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hati pikiran kita, buka hati kita selebar-lebarnya untuk menerima firman Tuhan. Yang kami rindukan Tuhan adalah diam di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi hati kami Tuhan. Oh, penuhi hati dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati. Kami rindu Tuhan, rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, oh penuhi dengan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pagi ini kami kembali dipertemukan di dalam ibadah pagi ini. Ini menjadi hari yang diberkati untuk kami semuanya. Ketika kami diberikan kesempatan untuk bisa menghampiri tata kasih karunia Allah. Bapa di surga, kami mengundang Tuhan untuk bekerja dan hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami, Engkau berfirman buat kami semuanya, Engkau berbicara banyak dan menguatkan setiap kami. Supaya pertemuan ibadah kami pada pagi ini Tuhan betul-betul mendatangkan sukacita dan berkat dan penguatan buat kami semuanya. Mari Tuhan berbicara dan berkata-katalah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih, memasuki bulan Juli,
Rupanya kita memasuki bulan yang lumayan berat ya, ketika kita mendengar banyak teman-teman dan sahabat kita terpapar COVID, dan ini menjadi sebuah pergumulan yang luar biasa, mengingat betapa sulit dan sukarnya keadaan yang harus mereka lewati. Bukan saja berjuang melawan sakit, tapi juga berjuang untuk bisa mencukupi hidup sehari-hari. Karena untuk keluar susah, makan susah, dan sebagainya. Untuk itu biarlah kita juga bisa saling memperhatikan teman-teman dan sahabat kita yang sedang mengalami ini semuanya, supaya mereka juga bisa tertolong dan mereka bisa melewati masa-masa sukar ini dengan baik. Puji nama Tuhan. Memasuki bulan baru, ada satu tema baru yang saya angkat untuk saya ingin share buat teman-teman semuanya, yaitu iman, imun, dan aman. Rupanya ini secara tidak langsung juga sama keadaan dengan jemaat kita yang hari-hari ini sedang mengalami masa-masa seperti ini. Iman, imun, dan aman yang kita butuhkan hari-hari ini. Tentunya rasa aman akan dibutuhkan banyak orang. Cari rumah butuh rumah yang aman. Sekolah pun juga cari yang aman. Kemana-mana pergi pengen tempat yang aman. Begitu juga dengan kesehatan kita. Sekarang yang mau ke rumah sakit aja udah mulai takut-takut ya. Karena di rumah sakit ternyata penularan juga makin tinggi. Jadi harus berhati-hati. Tetapi yang menjadi perhatian kita, seringkali kita teralihkan. Kenapa? Ada banyak kali kita memikirkan takut yang luar biasa sehingga mempengaruhi banyak hal, sehingga bisa stres, bisa akhirnya menurunkan antibodi kita, sehingga malah semakin mudah terpapar dengan berbagai macam virus. Dan celakanya lagi, ada banyak di antara kita banyak yang terjebak. Kita lebih takut tubuh kita binasa dibanding dengan kalau jiwa kita atau roh kita yang binasa. Kita lebih takut kita mati dibanding dengan kalau kita mati kekal karena kehilangan Tuhan. Jadi kita lebih banyak memperhatikan yang kelihatan ini, tubuh kita ini dengan berbagai macam asupan. Tapi seringkali kita lupa bahwa yang di dalam ini, roh kita ini pun perlu diberikan asupan yang baik. Sehingga itu bisa memperkuat imun kita di tengah-tengah kita menghadapi berbagai macam hal. Saya ajak kita untuk membaca dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, saya ingin membacakan buat teman-teman semuanya di dalam ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju dirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara kekasih, perjuangan kita yang sering kali kita abaikan adalah ternyata kita sedang ada di dalam medan peperangan yang dahsyat, yang luar biasa. Yaitu apa? Di dalam roh yang gak kelihatan. Kalau musuh kita kelihatan, mungkin kita akan mudah untuk mengantisipasinya. Tapi ketika kita gak bisa melihat wujud dari musuh kita, ini menjadi masalah. Karena kita gak tahu mereka ada di mana, bentuknya seperti apa, pengaruhnya kayak gimana, kita nggak bisa melihat. Tetapi ini yang nyata-nyata terjadi, bahwa inilah peperangan yang sesungguhnya yang kita hadapi. Dan di dalam pikiran ini yang seringkali ada musuh yang kejam, yang tersembunyi, yang seringkali mengintimidasi kita, yang seringkali melemahkan kita, yang buat kita
makin mudah dropnya tuh dari sini nih, dari pikiran kita. Sehingga makanya Paulus menasihatkan jemaat di Efesus untuk memperhatikan ini. Dikatakan yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik, tidak ada kekuatan manapun yang mampu mengalahkan kekuatan Tuhan. Paulus memberikan sebuah nasihat yang sangat bijak buat engkau dan saya. Di dalam segala sesuatu ini, dalam apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Rupanya kita nggak bisa bergantung kepada hal yang lain. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita gantungkan bisa-bisa hilang. Tetapi di dalam Tuhan kita punya kekuatan yang sempurna, sehingga betul-betul engkau memiliki jaminan sejati ketika kita memiliki kekuatan itu dalam Tuhan. Sebelum kasih, mari kita perhatikan yang di dalam. Imunitas kita dalam kita menghadapi berbagai macam peperangan-peperangan yang berkecamuk di sekitar kita, supaya engkau dan saya nggak hancur, nggak jatuh, nggak dikalahkan, tapi makin kuat. Sama seperti kita memperkuat imun tubuh kita dari paparan COVID dengan berbagai macam vitamin dan makanan sehat yang kita makan. Demikianlah perlakukan tubuh rohanimu dengan baik, supaya engkau bisa menang, supaya engkau bisa kuat di dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Sebelum kasih, di dalam ayat ini kita sama-sama membaca bahwa ada hal yang penting yang kita bisa lihat, bahwa ada perlengkapan senjata Allah yang kita kenakan. Dikatakan ada baju jirah, ada ikat pinggang, ada kasut, ada ketopong, ada perisai, ada pedang yang kita bisa pakai untuk berperang. Saya sedang membayangkan bagaimana pasukan Romawi zaman dulu mengenakan pakaian perlengkapan perang yang mereka gunakan, yang digambarkan oleh Paulus pagi ini buat kita semuanya. Ketika orang-orang Romawi menggunakan baju jirah, lalu menggunakan ikat pinggang dan menggunakan kasut, itu adalah perlengkapan yang menempel di tubuh mereka, yang tidak akan mereka lepaskan ketika mereka istirahat atau makan atau mereka sekedar tidur. Mereka itu perlengkapan itu nggak pernah mereka lepaskan. Itu melindungi tubuh mereka. Baju jirah, ikat pinggang, dan kasut itu mereka selalu gunakan. Tetapi perisai ada kalanya diletakkan, bukan? Mereka nggak selalu pegang terus perisainya. Pedang kadang juga hanya disarungkan. Lalu ketopong juga mungkin akan diletakkan. Tetapi ada saatnya kita mesti kenakan seluruhnya. Di dalam ayat yang menarik yang saya membaca, ayat yang ke-16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan, dalam bahasa lain katakan, di atas semua itu, yang di atas tadi yang sudah kita baca bersama-sama, setelah kita menggunakan semua perlengkapan kita, pergunakanlah perisai iman. Kenapa perisai iman? Ini yang dari bulan lalu kita bahas bersama-sama, supaya engkau dan saya memiliki iman yang sejati. Iman kita ini menjadi sebuah tameng buat kita, perisai kita, untuk kita bisa menghadapi berbagai hal yang ada di sekitar kita. Saya membaca tadi malam tentang bagaimana orang Romawi membuat perisai. Perisai itu terbuat dari kayu yang lumayan tebal, lalu dilapisi besi yang enggak terlalu yang sedang lah gitu. Lalu disamu lagi dilapisi dengan kain yang agak tebal, lalu dibasahi. Gunanya buat apa? Ini bisa membuat perlindungan diri mereka, supaya ketika ada panah api datang kepada mereka bisa melindungi diri dan teman-teman mereka, dan panah itu ketika menancap di perisai itu akan langsung padam. Karena ada lapisan kain yang diberi air yang bisa memadamkan api. Saudara kasih, betapa pentingnya iman ini bagi engkau dan saya. Untuk kita bisa pelihara iman kita, untuk kita bisa perkuat iman kita, untuk menjaga imunitas kita masing-masing untuk makin kuat. Dan pada ujungnya, pada akhirnya, engkau dan saya akan merasa aman di dalam Tuhan. Inilah imunitas kita yang sejati. Dan saudara kasih, apa itu iman?
Minggu lalu Hendrik sudah sampaikan bagaimana iman itu. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Menurut Ibrani 11 ayat yang pertama. Saya ingin sampaikan sebuah paparan tentang iman. Ternyata iman itu juga mencakup 3 hal yang mesti kita perhatikan bersama-sama. Saudara kasih. Jadi yang pertama, iman itu berbicara tentang percaya. Tentang percaya. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang jadi masalah adalah bagaimana mungkin engkau punya iman yang makin hari makin kuat kalau tidak pernah mendengarkan firman. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai Tuhan kalau kita tidak mendengarkan firman. Jadi ketika engkau berkata, aku beriman, tetapi engkau tidak mendengarkan firman Tuhan, engkau tidak mau merenungkan firman Tuhan, bagaimana mungkin iman itu bisa bekerja dalam hidup kita? Bagaimana mungkin kita bisa makin kuat di dalam Tuhan? Ini adalah salah satu poin penting ketika engkau berkata, aku punya iman. Salah satu poin penting adalah harus ada rasa percaya itu, ada unsur percaya itu. Di dalam percaya itu muncul ketika engkau bisa mendengarkan firman Kristus. Mari kita periksa hidup kita masing-masing, sejauh mana kehausan kita untuk mendengar firman Kristus. Sejauh mana kehausan hati kita untuk mencari firman itu untuk bisa memenuhi hidup saudara. Jangan sampai pikiran kita hanya dipenuhi dengan berita-berita yang justru malah melemahkan kita. Bukannya nggak boleh cari berita, boleh. Tapi biarlah firman Tuhan di atas segala-galanya. Firman Tuhan itu yang akan menumbuhkan imanmu ketika kau mendengar firman seperti ini. Pagi ini kita sama-sama berkumpul. Secara engkau nggak sari, imanmu ditambah-tambahkan. Karena engkau mendengar firman Tuhan. Yang kedua, ketika engkau berkata tentang iman, kita berbicara tentang iman, kita juga bicara tentang belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Saudara kasih, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa iman yang sudah dimurnikan itu nilainya jauh lebih tinggi dari emas yang dimurnikan dengan api. Perhatikan baik-baik. Iman yang sudah dimurnikan nilainya jauh lebih tinggi dari emas yang dimurnikan dengan api. Saudara, bagaimana iman itu dimurnikan? Tentu dengan berbagai macam ujian, bukan? Dengan berbagai macam kesulitan, bukan? Ketika Tuhan menempatkan kita, diizinkan Tuhan untuk melalui masa-masa yang sukar. Tuhan ingin engkau dan saya makin hari makin bergantung kepada Tuhan. Kesaksian yang baik yang Priscilia katakan kemarin, ketika dia mengalami down, ketika positif terjangkit COVID, dia baru sadar betapa dia membutuhkan Tuhan. Dia baru sadar betapa dia merindukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Saudara kasih, bukankah ini sesuatu hal yang baik? Ketika engkau diizinkan untuk diuji hal seperti ini, engkau sadar bahwa, oh ya Tuhan, ternyata aku bukan apa-apa ya. Aku ternyata rapuh ya. Aku lemah ya. Aku mudah terpapar ya. Aku nggak kebal dengan berbagai-bagai hal. Itu baru virus. Belum termasuk pengaruh-pengaruh dunia ini yang begitu kuat menyeret engkau untuk menjauhkan kita daripada kasih karunia Allah. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi ketika engkau berkata, aku beriman kepada Tuhan, engkau juga harus belajar mempercayakan dirimu kepada Tuhan yang sanggup memelihara engkau, yang sanggup mencukupi engkau, yang sanggup menolong engkau, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin ketika engkau berdoa, mungkin Tuhan tidak menjawab engkau. Tetapi ketika engkau belajar mempasrahkan dirimu, sama seperti tokoh-tokoh iman yang dalam Ibrani 11 tuliskan, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, mereka imani. Tapi mereka bertahan sampai akhir. Hari Kamis kemarin saya bilang, dan Tuhan tidak malu disebut sebagai Allah mereka. Lihat,
Sekalipun mereka tidak memperoleh apa yang mereka imani, tapi mereka mau bertahan sampai akhir. Alkitab katakan, Tuhan tidak malu disebut sebagai Allah mereka. Engkau dan saya, hari-hari ini mungkin sedang diuji sama Tuhan. Engkau sedang diajar untuk mempercayakan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin apa yang kau harapkan mungkin gak tercapai. Yang kau inginkan mungkin gak tercapai. Tapi bertahanlah dalam imanmu kepada Tuhan. Bahwa Dia sesungguhnya tidak pernah meninggalkan engkau. Sehingga suatu hari Tuhan akan berkata bahwa aku tidak malu menyebut aku sebagai Allahmu. Amin. Mari sama-sama kita belajar. Pertama, engkau harus percaya. Dari mana engkau bisa percaya? Belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, bersekutu, dan haus akan Tuhan. Yang kedua apa? Belajar mempercayakan dirimu kepada Allah. Lebih dari segala-galanya. Jangan gantungkan dirimu kepada yang lain, tapi bergantunglah hanya kepada Tuhan. Biarlah imanmu makin hari makin diuji, dimurnikan, disempurnakan. Bahkan itu suatu hari kelak akan lebih berharga daripada emas yang sudah dimurnikan. Yang ketiga apa? Iman juga bicara tentang tindakan. Engkau mesti belajar bertindak. Yakobus 2 ayat 19 berkata, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara kasih, bertindaklah dengan apa yang kau imani. Jalani hidupmu dengan keyakinan dalam penyertaan Tuhan. Ada banyak hal yang mengalihkan perhatian kita. Ada banyak hal yang membuat kita merasa, aduh, buat apa ya aku bergantung kepada Kristus ya? Kok kelihatannya nggak ada hasilnya? Kok kelihatannya nggak ada jawabannya? Kok begini-begini aja? Saudara, buang jauh-jauh itu semuanya. Karena sesungguhnya di atas segala-galanya, Kristus yang sudah mati buat engkau dan saya, itu yang akan menjadi penolong buat engkau dan saya semuanya. Mari bertindaklah dengan iman, berjalan, ikuti apa yang Tuhan firmankan buat engkau dan saya, sehingga betul-betul ketika kita mempraktekkan iman kita dalam hidup kita sehari-hari, kita mempercaya apa yang kita percaya, kita belajar bergantung kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita semuanya. Niscaya engkau akan melihat perkara besar akan terjadi buat kita semuanya. Hidupmu akan aman di dalam pelindungan tangan Tuhan. Aman dalam bentuk apa? Kesehatan. Mungkin kita bisa terpapar atau kena sakit yang lain, tapi aman bahwa engkau dan saya kelak memiliki jaminan yang sejati akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Saudara kasih, mari jangan hanya memperhatikan imunitas tubuh fisik kita, jasmani kita saja, tapi mari perhatikan imunitas roh kita, jiwa kita, yaitu iman kita, supaya engkau masing-masing mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ketika panah-panah api menyerang engkau dan saya, ketika panah-panah api menghantam kita semuanya, ingin menghancurkan atau membakar hidup kita semuanya, kita punya tameng, kita punya perisai iman yang kita bisa gunakan untuk menawan atau melawan, untuk bahkan untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada di depan kita masing-masing. Saudara kasih, hari-hari ini teman-teman semuanya yang sedang bergumul, berjuang dengan imanmu untuk menghadapi semuanya, tetap kuat, tetap bersabar, tetap tabah dalam Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memperhatikan engkau dan saya. Tuhan menyiapkan jalan keluar bagi kita masing-masing. Tetap rendahkan diri dan biarkan tangan Tuhan menolong kau masing-masing. Dan saudara-saudara yang kuat, tolonglah yang lemah, supaya kita bisa bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, saling mendukung, saling menguatkan, menopang satu dengan yang lain, saling mencukupi kebutuhan kita masing-masing, sehingga engkau dan saya bisa melewati masa-masa sukar ini dengan baik. Puji. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih hari ini kami kembali bisa berkumpul. Kami dikuatkan kembali lewat pemberitaan firman Tuhan. Bila iman kami makin hari makin menyala-nyala, makin kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Karena kami menyadari peperangan dahsyat yang kami hadapi hari-hari ini bukan musuh yang terlihat, tapi justru musuh yang tidak kelihatan, yang menawan pikiran dan hidup kami semuanya, sehingga kami tidak berdaya. Tapi bila kiranya firman-Mu akan menguatkan kami, membebaskan kami, dan perisai iman itu boleh kami gunakan
Tuhan untuk melawan dan menangkal musuh-musuh yang ada di sekitar kami semuanya. Bapa di surga, pagi ini kami akan terima perjamuan kudus. Tuhan juga berkati kami semuanya, kuduskan dan sucikan kami, supaya ketika kami menikmati perjamuan ini, kami semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semuanya pada pagi hari ini. Teman-teman kami yang di rumah masing-masing, Engkau akan lawat dan berkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan.